Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum dari praktikum CNC. Disuruh membuat program sederhana menggunakan software CNC Base for ProMill 2000 8000 maksudnya. Sini yaitu sketsa yang saya sudah buat. Di mana pada titik koordinat X yaitu horizontal ini yaitu awalannya 0 sampai 90, dan titik koordinat Y atau vertikal ini yaitu awalannya 0 sampai 60. Langsung saja kita mulai untuk ke programnya. Di sini saya sudah membuka software CNC Base-nya. Sebelum kita memprogram, atur dulu lembar kerjanya. Lembar benda kerjanya yaitu ini, seperti gambar merah ini kita atur. Kita ke setup, kemudian verify setting, kita ke stop. Titik X nya ini atau ininya itu panjangnya saya pakai 100, panjangnya seperti ini 0 sampai 100. Kemudian tingginya ini titik Y nya itu saya pakai 0 sampai 60. Kemudian height nya atau tingginya atau kedalaman kedalaman bahatannya di sini itu yaitu maksimal 18 dan spacernya yaitu 1. Jika sudah seperti ini, kita tinggal oke. Kemudian kita atur tool atau alat bahannya yaitu di setup library-nya ya. Ini tool yang pertama saya menggunakan diameter 4 atau lebarnya 4. Kemudian yang tool yang kedua yaitu saya menggunakan 3, dan yang tool yang ketiga saya menggunakan 2,5. Jika sudah, klik apply dan klik OK. Di sini tipe tool tipenya yaitu end mills. Semuanya end mills. Oke. Jika sudah di sini yaitu kita siap membuat program dari sketsa ini. Sebelum membuat program, saya akan menjelaskan sedikit kode yang digunakan dalam program software CNC-nya. Dimana kode M3 ini digunakan untuk spindle berputar. Kemudian M30 ini digunakan untuk program selesai atau mengakhiri program. Kemudian S2000 digunakan untuk menentukan jumlah putaran spindle per menit dengan satuan RPM. Jadi ini putarannya 2000 RPM. Kemudian T ini digunakan untuk memanggil alat pahat. Yang saya jelaskan tadi yaitu tool ini library ini ya. Ini akan ada 3 tool, 1, 2, 3. Dimana untuk memanggil tool yang pertama kita tinggal menambahkan angka 1. T1 itu digunakan untuk memanggil tool yang pertama, kemudian T2 untuk memanggil tool yang ketiga, T3 memanggil tool yang keempat. Kemudian untuk kode programnya yaitu G0, G0 dan G1. G0 ini digunakan untuk menentukan titik awal, yaitu ini yang warna kuning, titik awalnya pada titik X20 dan titik Y20 itu terserah. Kemudian G1 ini digunakan untuk membuat garis lurus. G1 ini contohnya ini ya, titik awalnya 10, X10, Y10, kemudian ingin membuat garis lurus berarti menggunakan G1. Kemudian ditarik ke 60 ini, yaitu programnya itu 60.60 dan Y10 itu. Itu untuk G2 dan G3. G2 dan G3 untuk membuat lengkungan ini adalah G2 ini searah jarum jam seperti ini, searah jarum jam seperti kursor saya, searah jarum jam. Untuk yang G3 itu menentukan lengkungan atau lingkaran berlawanan searah jarum jam, berlawanan seperti ini. Kemudian untuk X, Y, Z. Dimana X itu adalah titik koordinat X ini, lurus ini ya, titik koordinat X lurus dari panjangnya ini. Kemudian Z nya ini koordinat Z ini titik koordinat ini, tingginya.
Kemudian Z-nya ini digunakan untuk menentukan kedalaman dari sayatannya, dari lembar kerja, dari benda kerjanya. Nah, ini kan tebalannya ini kan tebalannya 15. Nah, jadi untuk Z-nya ini bisa menggunakan ketebalan maksimumnya yaitu 15. Nah, itu adalah kode-kode yang nantinya kita gunakan untuk mengogram sketsa ini. Nah, ini kan ada kodenya yaitu G90 dan G91. Nah, G90 ini digunakan untuk sistem absolut dan G91 ini digunakan untuk sistem incremental. Nah, pada tugas praktikumnya disuruh membuat sistem absolut, G90 dan sistem incremental. Kita langsung saja mulai untuk membuat sistem absolutnya dulu ya. G90 M3 kita menggunakan spindle berputar karena ini spindlenya itu berputar. Nah, kemudian kecepatannya yaitu kita atur 2000. Kita menggunakan tools yang pertama, tools yang kedua ini ya, yaitu diameternya ini 3, yang kedua. Kemudian kita menentukan titik awalnya, kita menggunakan G0 yaitu untuk menentukan titik awal di mana letak dari tools yang kuning ini. Nah, tools yang kuning ini ya, yaitu X0, Y0, X0 di sini, Y0 di sini. Kemudian Z-nya kita pakai 10. Kemudian ini adalah titik awal. Jika kita run, akan tetap seperti ini. Nah, kemudian kita membuat menentukan titik awal mulainya sketsa ini. Nah, di sini kan titik awalnya saya membuatnya yaitu X30 dan Y10. Nah, berarti titik awalnya saya gunakan yaitu G0. Titik ya, ini masih untuk menentukan titik awalnya dari membuat sketsa ini. Jadi saya menggunakan G0, masih menggunakan G0, X30, Y10, Z2. Z2 itu untuk menentukan ketebalannya. Kemudian saya membuat titiknya. Nah, di sini jika saya run, ini akan menentukan titik posisi awal dari sketsa tersebut. Sini adalah sini. Nah, kemudian saya membuat titik di titik koordinat X30 dan Y10. Saya menggunakan G1 Z min 5. Nah, jadi ketebalannya adalah 5. Nah, jika kita run akan muncul jadi titik. Nah, ini titik kan, titik. Kemudian kita buat garis seperti ini ke atas. Ini lurus ke atas, berarti kita lihat titik akhirnya. Yaitu ini kan lurus ke atas, titik akhirnya di sini yaitu X30, kemudian Y-nya ini 40, lurus 40 dan 30. Nah, berarti G1 jika membuat garis lurus menggunakan G1, X30, Y40. Nah, sudah kita run, kita akan membuat garis lurus seperti ini. Kita atur garis lurus seperti ini. Nah, kemudian saya membuat lengkungan searah jarum jam. Nah, lengkungan searah jarum jam ke akhirnya titiknya itu X60 dan Y40. Nah, jadi untuk membuat searah jarum jam tadi menggunakan kode bekalnya itu G2, X60, Y40. Nah,
radiusnya atau lengkungan yang kita inginkan, yaitu kita mengambil di sini kan loncatnya 30, 40, 50 dan 63. Berarti untuk 30 loncatan. Nah, 30 loncatan berarti kita mengambil dari setengahnya, yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15. Oke. Jika gitaran hasilnya seperti ini. Nah, berarti R itu mengambil dari titik 0 sampai 60 ini, kemudian dibagi 2. 0 sampai 60 ini loncatnya berapa, kemudian dibagi 2. Nah, akan yaitu hasilnya R15. Kemudian kita membuat garis yang di sini. Garis yang lengkungan dulu ya. Lengkungan di sini. Ya, ini titik akhirnya itu X60 Y 10. Berarti kita menggunakan arah jarum jam juga. Kita lakukan ke yang lurus dulu ya, biar ntar kita gunakan ini G3. Oke, yang lurus dulu yaitu di sini yang titik ini. Berarti akhirnya ini titik akhirnya ini 30 sama 10. X30 Y 10. Nah, kayak gitaran seperti ini. Kemudian kita membuat garis lurus seperti ini. Nah, garis lurus bawah ini yaitu titik akhirnya itu X60 Y 10. Kita masukkan X60 Y 10. Nah, gitaran. Nah, isinya akan seperti ini. Isinya akan seperti ini. Isinya akan seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir itu membuat garis lengkungan seperti ini, yaitu berlawanan secara jarum jam. Berarti kita menggunakan G3 dan berlawanan. Ini ke sini seret, di sini kan berlawanan secara jarum jam, yaitu kita melihat titik akhirnya yaitu titik 60 sama 40. Berarti X60 Y 40. Radiusnya kita menggunakan sama. Nah, di sini sama yaitu 15, karena di sini yaitu loncatannya di sini 10, 20, 30, 40 yaitu 30 dibagi 2 yaitu harusnya 15. Gitaran seperti ini. Nah, untuk mengakhiri program yaitu kita gunakan G0 Y 2 10 ya. Kemudian G0 X0 Y0. Nah, X0 Y0 itu menentukan untuk mengembalikan posisi awal toolnya yaitu X0 Y0. Kemudian kita untuk mengakhirinya itu kita menggunakan M30. Nah, jika gitaran akan mengambil posisi seperti semula ya, warna kuning ini seperti semula tadi ya. Nah, ini adalah program absolutnya. Kemudian kita buat program yang incrementalnya. Kita lembar kerja baru. Program incrementalnya yaitu program incrementalnya yaitu kodenya itu G91, sama cuma mengganti 91 nya. M3 menggunakan spinner berputar, S kecepatannya 2000 menggunakan tools 2. Nah, titik posisi awalnya G0 X0 Y0 Z, kita menggunakan 10. Nah, program incremental itu harus melihat dari program absolut, karena program incremental itu ditentukan hasil dari pengurangan sistem absolut. Nah, di sini adalah G0 X30. Nah, jika diinkrementalkan yaitu kita melihat titik X0 ke X30, berarti menambah 30, berarti menambah 30.
misalnya seperti ini, X0 mau 0 mau ke 30 kan harus menambah 30, jadi hasilnya X 30. Kemudian Y nya titik 0 mau menambah ke Y 10 berarti Y 10. Y nya kita pakai min 8 ya. Kemudian sini jika kita run hasilnya sama ke posisinya seperti ini. Kemudian kita membuat titiknya G1Z min 7, ketebalannya yaitu 7. Kedalamannya maksudnya, kedalaman titiknya ini 7 min 7. Kemudian kita buat garis ke atas yaitu G1 X. Berarti kita lihat atasnya ini X30 ke X30 berarti 0. X30 dikurangi X30 0. Dan Z nya itu Z10 ke Z40 berarti nambah 30. 30. Oke, sudah. Seperti ini kita run. Seperti ini. Oke. Kemudian G2 nya kita buat lengkungannya. X30 ke X60 berarti nambah 30 ya. 30 ke 60 berarti 30 ditambah 30 hasilnya 60. Berarti nambah 30. Y nya Y40 ke Y40 berarti hasilnya 0. R sama 15. Kita run. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat garis lurus ke bawah ini ya. Bawah ini ke titik 10 sampai ke titik J10. Maksudnya ke titik 30 J10. Kita buat seperti G1. Kita lihat atasnya yaitu dari X60 ke 30 berarti 60 ke 30 berarti X min 30 berarti 60 dikurangi 30 kan hasilnya 30. Berarti X min 30. Kemudian Y nya, Y ini kan Y40 ke 10 berarti dikurangi 30. Berarti Y nya 30 min 30 maksudnya. Jika kita run nya seperti ini. Kemudian kita membuat garis lurus ke bawah ini. Caranya melihat ke absolut X. Sini kan X30 ke X60 berarti nambah 30 dijumlah 30. X30 mau ke X60 berarti nambah ke 30. Kemudian Y nya 10 ke 10 berarti 0. Oke. Seperti ini ya. Kita paskan dulu. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buat lengkungan yaitu menggunakan G3 X. X60 ke X60 yaitu 0. Kemudian Y10 ke Y30 kan harus nambah yaitu nambah 30. Oke, R15 sama putaran. Hasilnya seperti ini. Dan kita tutup programnya dengan G0Z12 G0X. Jika ingin menentukan posisi awal dari kuning-kuning ini kan ke sini ya. Harus melihat dari 60. X60 ini ke X0. Berarti kan minta jadi perhatikan di sini minta 60 angka. Berarti min 60. Kemudian Y nya itu kan di sini 40 ke 0. 40 ke 0 berarti 40 ke 0 supaya ini jadi 40 berarti minta 40. 40. M30. Kita run ke hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Sudah selesai. Hasil dari absolut dan inkremental itu harus sama. Sama ya. Kita coba lagi. Oke, sama. Jika kita ingin mengganti tool, toolnya ini kita ganti ke tool 2. Tool 1 aja. Tool 1 yaitu makin tebal karena diameternya itu
4. Tool 1 yaitu diameternya 4, tool 2 itu diameternya 3, tool 3 diameternya 2,5. Nah, jika ingin mengganti tool dari garis per garis, yaitu kita menambahkan di sini programnya T2 dan ini T1, jadi T3. Kita run coba. Nah, ini kan kecil, sini besar. Nah, bentar. Ini kan kecil, ini besar. Ini kecil, kecil. Karena ini T2 itu diameternya cuma 3, T1 diameternya 4 besar, T3 itu diameternya 2,5. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang kata atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.